hari ini ditemani oleh Daniel di pojok sana. Kita kembali menemani Anda membuat ceria hari ini di acara Rumpi No Secret. Wah, aku senang sekali. Seperti ada home band banget di sini ya, Daniel. Ada luar biasa di pojok sana dan ada banyak sekali penonton di sini ya kan. Aku sudah kedatangan di satu keluarga yang cakep-cakep semuanya. Halo, ada Anissa, ada Sultan, ada Queen. Kakaknya yang ganteng lagi kerja ya katanya ya. Oh lagi kerja, nanti kita telepon video call. Tapi sebelum kita ngobrol, kita ke pojokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia. Apa sih beritanya? Ini dia yang keren. Berikut deretan berita hot versi Rumpi hari ini. Aktor Aldi Taher terlihat saling sindir dengan presenter Deddy Corbuzier yang awalnya bermula ketika Aldi melakukan siaran Bigo Live di mana ia mengungkapkan kritiknya atas konten podcast Deddy di YouTube bersama Dinar Candy yang dianggap negatif dan maksiat. Lo pikir Deddy Corbuzier nggak pansos tuh sama Dinar Candy ngomongin maksiat? Hah? Ngomongin Dinar Candy nggak pakai Dinar Candy nggak pakai nyari duit sampai gitu amat. Sementara itu, Deddy Corbuzier yang awalnya tak merespon akhirnya mengunggah video dirinya berjoget Papi Chulo dengan caption, "Setelah gue pikir panjang dan mendalam, baiklah gue kasih panggung." Postingan mantan suami Kalina tersebut rupanya mengundang banyak komentar lucu dari teman-teman artis seperti Uus, Dinar Candy, hingga Ferry Mariadi. Aldi Taher pun ikut berkomentar di postingan tersebut dan mendoakan Deddy menikahi Dinar agar lebih berkah seperti pasangan Sule dan Natalie Holscher. Kabar berikutnya hadir dari Galih Ginanjar yang tanggal 4 Januari kemarin sudah bebas akibat kasus pencemaran nama baik yang dikenal dengan kasus ikan asin dan ditahan selama 2 tahun 4 bulan setelah terbukti melakukan penghinaan melalui media elektronik terhadap mantan istrinya Fairuz Rafiq. Saat bebas, Galih yang dikabarkan sudah bercerai dengan Barbie pada Juni 2020 lalu keluar penjara tanpa ada keluarga, tim kuasa hukum yang menjemput. Setelah hampir 7 bulan tidak pernah mengunggah postingan apapun di Instagram, kemarin Galih memposting foto bersama seorang wanita yang diketahui bernama Sabrina Ristawan dengan caption ungkapan rasa syukur. Masih belum diketahui siapa sosok wanita tersebut. Namun yang pasti, Galih sengaja menutup kolom komentarnya di Instagram. Postingan tersebut viral hingga mendapat beberapa komentar dari para netizen yang menyebut Sabrina, wanita yang diposting Galih ini lebih cantik dibanding Barbie Kumalasari, hingga memuji Sabrina mirip Nagita Slavina saat muda. Baik, seperti biasanya sebelum kita ngobrol supaya agak tahu update ceritanya sedikit seperti apa, kita lihat profil mereka ya seperti apa, kita lihat bersama yang berikut ini. Annisa Trihapsari, model dan aktris berusia 44 tahun yang menikah dengan Sultan Djorghi, aktor berusia 44 tahun pada 16 Mei 2007 ini dikaruniai seorang putri bernama Aquin Aziz Djorghi pada 17 April 2008. Sebelumnya, penggemar Shah Rukh Khan ini menikah dengan Adjie Pangestu pada 23 Maret 1999 namun kandas pada 2002 dan dikaruniai putra Muhammad Raffi Akbar Putra Pangestu 21 tahun yang baru mendapat gelar sarjana manajemen pada 7 September 2020. Akhir tahun kemarin, keluarga yang aktif membuat konten YouTube dengan 146.000 subscribers dan baru mendapat silver play button ini berlibur ke Puncak Bogor bersama Adjie Pangestu dan istrinya Novita Petria untuk silaturahmi sekaligus merayakan ulang tahun Raffi. Bagaimana kekompakan keluarga Sultan Djorghi? Dan benarkah Raffi selalu menjadi fotografer untuk bunda dan adiknya? Saksikan selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Kita sudah bersama dengan keluarga pemain sinetron, tapi ternyata juga sudah merambah jadi YouTuber ya. Akhirnya. Setelah dipaksa. Berapa itu dalam jangka berapa lama tuh 140 sekian subscriber? 4 bulan apa 5 bulan ya? 5 bulan. Jadi bikin rajin banget nih. Motornya siapa dalam membuat YouTube itu? Awal karir. Sebenarnya Baim sih. Oh, awalnya Baim. Udah dari 2 tahun yang lalu ya Baim nyuri ya. Udah ngejar-ngejar kalian tuh. Ayo dong bikin gitu-gitu. Iya, sayang dia bilang. Lo tuh punya anak potensial ya, akuin ya Raffi gitu kan. Kenapa lo nggak kerjain? Aduh, apa ya?
Pokoknya intinya ya lo aja, gaya lo aja gitu. Oh, dan yang kemarin yang rame diperbincangkan tuh? adalah konten kebersamaan kalian pas ulang tahunnya Raffi Oh, kemarin iya. ya. Coba kita lihat seperti apa sih ini, cuplikannya kita ambil dari YouTube channel yang berikut ini. Gimana ya? Aku sih prefer Apa? Aku sih prefer yang ini sih. Ada tapinya. Tapi Apa? aku prefer yang ini kalau manis dikit. Enak. Jadi ini sebenarnya sama. Enggak, bukan kemanisan. Ini cocok untuk orang-orang yang suka manis. Iya. Lihat kakak ngapain? Ya disuruh. Iya disuruh. Siar. Aku lagi pegangnya. Terus diapain lagi? Kakak disuruh ngikutin rambutnya aku ya. Gimana lagi? 2 kali aja 2 kali. Ini udah 2 kali. Abis itu di begi depan. Di gini. Tahu lu? Oh iya. Aduh. Nah, makan malam dulu. Right. Aku tambahin pertama yang pasti aku terima kasih sama Sultan. Sultan thank you udah menjaga anak gua di sini semuanya. Terima kasih banyak udah mendidik Raffi menjadi anak yang benar-benar luar biasa. Solehnya minta ampun, baiknya minta ampun. Nggak pernah ada laporan yang bikin gua tuh agak kepikiran gitu, nggak pernah. Oh, aku merasa kayak aku awet muda banget ya. Ya, perasaan kalau bacain berita kalian di infotainment kan tuh dari mulai itu anak udah kecil sekarang tiba-tiba kayak astaga gede banget gitu ya. Aduh, kamu dulu wah dari zaman kamu belum ada sampai sekarang aku ketemu kamu segede ini loh. Ya tapi ya ampun ibu tadi sampai terharu gitu ya. Yang bikin Iya. terharu apa sih? Karena Enggak, karena kan perjuangan aku kan ya kalau flashback lagi gitu kan aku sempat 7 tahun ya single parents lah ya, single parents mendidik dia, terus akhirnya dipertemukan dengan Sultan. Itu kan prosesnya nggak gampang kan Bu, dengan gosip yang luar Iya. biasa. Iya, iya, Waktu iya. itu masih di TV1 ya. Rame Rame kan. Pokoknya selalu memojokkan saya gitu, tapi alhamdulillah ya izin Allah ya. Bisa berkumpul dan waktu itu saya sempat bikin vlog bareng sama Raffi. Raffi apa sih cita-citanya gitu. Nah karena YouTube-nya kita ini nggak ada tim, pokoknya sederhana lah ya. Tim, nggak ada settingan. Nggak ada Pokoknya settingan. apa ada aja. Pokoknya ini ya. Jadi kameramennya ayahnya kan. Jadi ayahnya ngelihat, ngedengar gitu. Aku sih pengen banget punya mimpi kalau bisa ngobrol sama ayah, maksudnya sama papahnya sama aku gitu. Kita ngobrol as family gitu loh, ngerti nggak sih? Biasanya kan rame-rame, ini pengen sama papa, Bertiga bunda, tiga. Nah ayahnya yang baik hati ini bilang, kenapa kita nggak buat? Jadi ini surprise tadi tuh, Raffi nggak tahu gitu. Kenapa kita nggak buat ulang tahunnya Raffi? Kita camping karena kan harus outdoor kan. Iya ya. Dan akhirnya alhamdulillah Ajinya bisa, Ajinya mau, istrinya pun alhamdulillah juga bisa. Gitu. Tapi lucunya ayah ngomong gimana sama Novi istrinya Aji kan. Maaf kita ngalah dulu ya. Ya. Iya. Ya kan untuk kebersamaan kan kita harus Ya, nggak antara boleh orang tua ego dan kan. anak. Iya, iya. Egonya harus kita taruh di laci jauh ya kan. Tapi ya aku melihat ini karena aku lihat beritanya kemarin di postingan kamu juga ada gitu ya. Aku melihat ini luar biasa sebuah proses ya. Karena mungkin aku tahu ceritanya nggak mudah. Ya konflik tuh pasti ada kan di awal-awal. Tapi kalian bisa membesarkan anak yang seperti ini yang dewasa ya. Terus ya Allah tadi sih. kan seperti dibilang Mas Aji kayak nggak ada masalah yang bikin pusing Masya gitu. Allah. Itu gimana sih caranya gitu? Biasanya ya ada banyak hal kan anak-anak kemudian mungkin merasa resah, merasa atau apa gitu. Gimana? Kebayang nggak sih? Atau bisa diceritain gitu? Ya, apa ya? Yang pasti sih pakai apa ya? Bingung gua ngomongnya. Pakai apa Queen? Bunda ngajarin kalian pakai apa sih? Pakai hati banget. Oh, pakai hati banget. Gimana tuh maksudnya pakai hati tuh? Ibu-ibu semua juga pakai hati Iya. ya. Nah, pakai bumbu kan Iya. nggak mungkin. Mendalami biar kita lebih ngerti cara sopan santun. Oh, gimana terus, caranya ngajarinya gimana? Contohin dong. Ya kayak Kun, pokoknya kamu kalau ketemu orang mau kayak gimana orangnya harus sopan. Kalau enggak, udah deh kamu, ya gitu. Oh, selalu ada Ya, nasihat-nasihat kayak akhlak gitu. number 1 katanya. Oh, ahlak number 1 katanya gitu. Kalau aku lebih ke agama, kalau bapaknya lebih ke disiplin. Oh, disiplin. Kebersihan. Bap. Kebersihan dong. Oh, kebersihan bapaknya ya.
ya hal yang praktikal. Kalau ini yang lebih ke Jaga sikap-sikap barang, lainnya. ya. Oh, jadi kompak ya. Tapi ini kan luar biasa ya, kalian berproses gitu dari ya masa lalu ada banyak konflik, kesalahpahaman pasti ada. Iya. Sampai Flashbacknya sangat serem gitu. Tapi kalau boleh sharing ya, apa sih kuncinya sehingga pada akhirnya gitu ya hubungan itu bisa lebih membaik lah gitu. Aku sih nggak punya apa ya istilahnya kunci apa-apa. Ini udah yang membaik pasti. sebenarnya atau belum sih hubungannya? Alhamdulillah, syukurillah sih. Kita memang nggak ada seorang Aji Pangestu tuh nggak bisa disetting. Seorang Sultan Georgie pun juga nggak bisa disetting Iya, gitu iya. kan. Ini bukan set anak gue apalagi. Oh, iya, apalagi, gitu bukan, kan. iya. Bukan aktor banget kan dia. Yang pasti dari dulu hal-hal yang kurang enak itu aku selalu diajarin sama mamahku bahwa kita udah diem aja. Biar orang ngomong A, B, C, kita diem aja. Doain mereka gitu. Karena yang punya hati adalah Tuhan, yang punya hati adalah Allah gitu. Itu aja sih, nggak ada kunci yang lain karena nggak ada trik-trik yang lain karena buat aku ya semua harus kembali ke Allah sih, itu aja. Jadi komunikasi, gimana cara membuka komunikasi? Dari Raffi kecil kan dari maaf ya jadi dari divorce itu kan aku nggak minta apa-apa sama Mas Aji kan, aku cuma minta anak aku. Bahkan harta gue gini pun waktu itu aku nggak mau. Jadi dari situ setiap ada orang bilang raport kayak atau apa kayak selalu aku menyertakan Aji. Oh, oke. Walaupun dalam keadaan Ya, apapun itu. Benar. Begitupun juga punya hati yang Ayah. harus punya hati yang besar kan. Aku izin dulu boleh nggak ada Ajinya. Selalu aku sertain Aji. Karena buat aku nggak ada istilah bekas bapak. ya, tetap Pas akan ibu selamanya Bapak. Jadi sebagai orang tua kalian selalu hadir bersama. Berarti kalau dari Sultan juga aku pengen tahu ya. Sultan, Apa tuh? ya ketika kamu menikah sama Anissa, kamu tahu dong ceritanya kan kamu ikut serta Nah, di itu dalam berarti kan hujan. saya udah harus ngambil resiko. Iya, Kalau beli paket hemat gitu Iya. kan. Iya kan? Ibaratnya begitu kan bahasa kasarnya lah. betul. Ya berarti saya harus ego saya itu nggak bisa saya pakai. Jadi saya harus mementingkan anak. Itu aja sih. Anak gitu ya. Iya. Ini kan dan kamu ini ada postingan berikutnya nih Karena ya. kebahagiaan anak itu kan nggak bisa kita beli. Kebahagiaan ini postingan kamu nih ya. Anak kebanggaanku katanya gitu. Oh, ini kamu sampai ke ya kamu sayang sama Raffi seperti kamu sayang Iya, sama iya. Aquin juga gitu. Luar biasa loh, maksudnya ya pasti kamu juga berproses di sini. Proses. Karena mencintai kan bukan cuma buat ibunya, anaknya juga dan paket yang lain. Prosesnya gimana sih Pak untuk mengalahkan ego gitu kan? Kadang-kadang suka yang apalah gitu Nggak, kan. bukan hanya di saat setelah pernikahan, saat kita berhubungan sebelum pernikahan pun juga udah harus dipikirkan untuk masalah Ini ya, oke ini gitu kan, ini gue agak ribet nih ke depannya nih gitu kan. Iya betul. Pasti kan, itu Iya, manusiawi gitu Iya, kan. betul. Ya jadi ya akhirnya harus bisa mencintai semuanya sih. Harus bisa. Harus. Nah, itu kan sebuah keputusan kan. Ya itu pilihan Kamu- kan. Itu pilihan karena pilihan kamu. Iya. Mikirnya berapa lama sampai oke aku ready gitu. Lama, Sama lah. lama. Kamu nggak takut dulu dia mundur? Enggak lah. Enggak ya? Enggak. Enggak pakai Karena- ancaman-ancaman enggak ya? Prosesnya juga sama dia kan, bisa berapa episode di Iya sini. panjang. panjang. Iya itu loh, aku ada waktu kok. Oh, tapi jadi dari sebelum menikah itu kamu sudah mempersiapkan diri Sudah, akan sudah. ada. Pikirkan untuk saya bilang ke orang tua saya juga ada PR. Iya. Wah. Karena Kan kan aku saya nikah sama ibaratnya Bujangan dulu. bujangan gitu kan. Bujangan, ganteng, model, kayak gitu kan ya. Pusing ya. Untuk ngomong aja itu ada PR tuh kan. Aduh, oh my god gitu kan. Ngomong apa nih gue gitu. Dan kamu bangun hubungannya dua ya dengan Anissa dan dengan Raffi waktu itu. Iya, iya. Iya. Sekaligus. Sekaligus. Ini Susah tadi nggak sih? beli paket tadi kan. Beli paket susah nggak sih? Hah? Susah nggak? Yang lebih susah yang mana nih? Ibunya bonding apa gimana? anaknya? Kayak ibunya apa anaknya? Enggak sih, kalau ya tadi saya bilang kalau egonya kita taruh di laci, bahasa saya kayak gitu, saya rasa aman-aman aja. nggak Jadi ada sudah masalah. siap dari sejak sebelum menikah. Baik lagi ke ego sih. Oke.
Oke, dan ini satu lagi anaknya sudah mulai beranjak dewasa ya kan. Langsung gini, masalahnya beda lagi ya Pak. Apalagi anaknya perempuan ya Pak. Ya. Coba kita lihat nih, pertanyaan dari netizen. Nih ala-ala netizen ya, netizen yang itu kayaknya. Pertanyaan nih, ayah nih dari, kalau Queen udah kenal cowok ganteng dan pengen pacaran, udah boleh belum ayah? Belum. Sedih banget, sedih banget. Sedih banget. Padahal udah ada yang deketin kamu, udah ada dong Queen pasti ya. Ada. Ada ya. Terus jadi ayah gimana kalau kan umur segini wajar dong dia mulai suka Iya, dan wajar disukai sih, gitu. wajar. Ayah terus jadi gimana harusnya? Jujur ya, dengan dia sudah seperti ini, apalagi 3 tahun lagi lah, anggaplah 3 tahunan lagi ya. Terus sudah ada yang udah datang, Tintin, Assalamualaikum, oh mana itu gue deg-degan tuh, keringetan pasti. Oh gitu. Nah, dan saya udah bilang sama Aquin, pokoknya kamu nanti kalau ada cowok yang suka atau ngajak nonton, ayah ikut. Itu aku takut. Aku takut katanya. Kenapa kamu takut? Ya apa ya, takut aja gitu kalau ayah Takut mau ikut. diapain gitu ya? Iya. Enggak, karena jujur ya, saya masa lampaunya agak nggak baik ya, jadi Jadi kamu berpikir cowok-cowok itu sama kayak kamu? Oh salah. Cowok sekarang beda. Dia. apa? Cowok sekarang lebih beda, lebih pintar maksudnya. Bisa jadi. Lebih jago. Itu yang gue Kita udah takutin. kuno ya. Kita udah kuno. Oh, iya. Nah, tapi biasa. mirip-mirip lah. Enggak, tapi biasalah bapak-bapak kalau sama anak perempuan kayak gitu. Nah kalau ibunya ini anaknya udah, aduh. Gimana Bun? Ih kalau ibu gimana ini? Kalau anak? aku? Iya. Ini anaknya udah lebih gede, udah nyata di depan. Pokoknya bergaul sebanyak-banyaknya. Bergaul Gak sebanyak-banyak. usah ada pacar-pacaran, ngerapotin pacaran. Ibu dulu pacaran umur berapa? Ya jujur. Jangan sedih, masih kecil. Makanya bisa ngomong ya udahlah bergaul dulu. Iya, cari bergaul, yang cari kegiatan seluas-luasnya. Aduh, sayang buru-buru ribet. Next yang berikutnya coba kita. Bunda anaknya ganteng, udah kepala 2 juga. Boleh nikah muda nggak? Menantu kayak apa yang Bunda izinin untuk Bang Raffi sih? Gitu. Ini udah ada yang mau daftar nih Bud. Pertanyaannya buat ini gue yang deg-degan. Soalnya pertanyaan ini tuh banyak banget tau gak? Jawab dong Bun. Bunda kalau punya menantu nanti pengennya yang kayak apa sih ceweknya? Kalau gue yang pasti yang takut sama Allah sih. Pertama. Itu utama. Agama itu paling penting. Masalah cantik, masalah bisa masak, masalah pinter itu kesekian buat aku. Tapi kalau dia bisa menghargai suaminya atau anakku, insya Allah kesananya lancar. Oh. Itu aja sih. Gitu ya. Jadi umur kalau diminta nikah muda nih boleh nggak? Kalau Raffi udah punya usaha sendiri, kalau dia masih jadi karyawan nanti dulu aja. Waduh, berat ya. Dengar ya kakak. Jadi Berat ya Pak ya. karena gini loh Bu, menurut aku ya. Iya. Dia sekarang lagi ini kan. Baru lagi- mulai nih karirnya. Baru. Nah dia baru kerja nih kan, tapi kan di perusahaan orang. Jadi sehebat, menurut aku ya, sehebat-hebatnya anakku kalau di perusahaan orang itu belum hebat. Tapi kalau dia punya usaha sendiri, dia bisa memanage perusahaan itu. Walaupun kecil ya, misalnya dia punya kayak gitu? tukang, dia kan senang masak nih. Oh, kuliner dia kayak punya apa? kuliner kayak apa, yang penting dia punya sendiri. Dibajak sana coba. Next yang berikut coba kita lihat ada lagi. Akhir kan Kak Raffi udah selesai kuliahnya nih. Misalnya kalau Kak Raffi mau lanjut kuliah di luar negeri, kamu sedih nggak? Nggak ada yang kamu gangguin kan? Dia yang pengen keluar negeri. Kamu yang pengen keluar negeri malah? Iya, aku pengen. Kamu ngapain sih keluar negeri? Mau ambil sekolah apa sih di luar negeri? Bisnis. Oh bisnis ya. Ke negara mana? Kamu pengen negara mana? Jepang. Jepang. Dan kalau ayah ikut gimana? Nanti dulu deh. Nanti dulu deh. Aduh, ya abis ini kita mulai seperti apa ya kekompakan mereka seru banget, jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi, no secret.